lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu beberapa ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 1 2 3. Enggak. Ulaika ashabun nar. Ulangi lagi 1 2 3. Untuk 2 3. Ya bani itu 2 3. Terus, tunggu 2 3.
Berikutnya, wa aminu bima tudwadika sekali lagi, wa aminu tu dua tiga. Wala tashdaru tu dua tiga. Wala tashdaru, sekali lagi, tu dua tiga. Oke, lo. Bentar. Bablas. Oke. Sekarang kita terjemahkan. Ya Bani Israel, Udhkuru, ingatlah kalian, ada wawu alif ya, Udhkuru, nikmati, nikmatku, ada yaknya ya. Lagi, ya Bani Israel, Udhkuru, nikmati, allati an'amtu, telah aku beri nikmat, alaikum wa aufu, dan tepatilah olehmu, lagi wa aufu bi ahdi, janjiku, bi ahdi, ada yaknya, bi ahdi dengan janjiku. Ufi, aku akan tepati, lagi ufi, aku akan tepati, bi ahdikum, dengan janji kalian, wa iyaya, hanya kepadaku, fa irhabuni, takutlah kalian kepadaku, farhabuni. Sekali lagi, ya Bani Israel, Udhkuru, nikmati, allati an'amtu. Kalau an'amta, engkau telah beri nikmat ya. Alaikum wa aufu, dan tepatilah olehmu, bi ahdi, dengan janjiku, ufi, aku akan tepati, bi ahdikum, wa iyaya fa
irhabuni, apa? Takutlah kalian kepadaku. Farhabuni. Oke. Sekali lagi, ya Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabuni. Oke, berikutnya wa aminu. Wa aminu. Nah, jadi kalau amanu mereka beriman, tapi kalau aminu berimanlah kalian. Ya. Lagi wa aminu bima anzaltu, apa yang aku turunkan. Tuh lagi wa aminu bima anzaltu musaddiqan, yang membenarkan. Lima ma'akum wala takunu, dan janganlah kalian menjadi wala takunu awwala, awal pertama kafirin, orang yang kafir. Bihi wala tashtaru, wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya, dan hanya kepadaku fattaquni, maka bertakwalah kalian kepadaku. Ya, saya ulangi lagi, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Jadi qalilan itu artinya kan sedikit, murah. Wa iyaya fattaquni, maka bertakwalah kalian ni kepadaku. Nah, saya acak ya. Wala takunu bi ahdikum an'amtu wa aufu nikmati musaddiqan. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati farhabuni wa aminu wa aufu bi ahdi wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Lima ma'akum wala takunu awwala kafirin
bihi wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Oke. Ya. Sekarang kita masuk pada pemahamannya. Para jamaah sekalian, pada ayat yang lalu diterangkan, ayat yang ke-40 ya, ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Israel itu adalah merupakan julukan Nabi Yakub. Nabi Yakub. Israel itu artinya Abdullah. Abdullah. Apa kata Allah? Wahai anak cucu Israel, uzkuru ni'matallahi, ingatlah kalian akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat itu atas kalian. Yang pertama, pelajaran dari ayat ini mengingat-ingat akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita ini adalah gampang bersyukur kepada Allah. Andai kata kita ini tidak bersyukur kepada Allah, andai kata tidak ada satupun orang yang bersyukur, tidak ada orang yang mau ingat akan nikmat Allah, Allah nggak berkepentingan tentang itu. Jadi Allah itu nggak berkepentingan bahwa dewe-dewe eling apa enggak rangurus, kan itu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita ini untuk ingat adalah kembali manfaatnya untuk kita. Orang kalau sudah bersyukur maka akan berpengaruh kepada kejiwaan. Nenggene hatiku tenang. Jenengan itu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, nyaman. Tidak perlu lihat tetangga, nggak perlu lihat apa, tidak perlu. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika orang tersebut itu tidak banyak ingat akan nikmat Allah, menjadikan orang itu mengeluh terus. Apalagi ndelok tonggone lebih mapan daripada dirinya, sehingga Nabi mengatakan ya, jangan kamu melihat wala tanzuru ila man fawqakum, jangan kalian itu melihat orang yang ada di atas kalian ya, wanzuru ila man asfala minkum, tetapi perhatikanlah orang yang ada di bawah kalian. Kenapa? Huwa ajdaru lakum, itulah yang lebih pantas bagi kalian, alla tazdaru bi ni'amillah, supaya kalian tidak meremehkan
nikmat-nikmat Allah. Jadi ada banyak kejadian yang dulu mungkin saya pernah terangkan, ketika ada orang yang pakai mobil Rolls Royce itu kemudian mau ngegas gini, lalu kemudian dapat WA dari temannya bahwa temannya itu punya pesawat pribadi. Langsung nggak begitu semangat naik mobil Rolls Royce itu. Dia merasa bahwa apa yang dicapai ini tidak bisa mengejar temannya tadi itu. Sementara dia mulai lemes itu, lalu kemudian orang lain yang yang ada di sampingnya mendekati mobil Rolls Royce tadi itu. Saudara, Anda bahagia sendiri, Anda bahagia luar biasa. Kenapa? Mobil Anda ini yang saya idam-idamkan, tetapi saya masih belum mendapatkannya. Jadi itulah. Jadi kalau orang tersebut itu selalu melihat di atas terus, tidak akan pernah bisa bersyukur. Coba kita lihat di dalam surat Ibrahim itu. Ya ini ya. Wa idz qala Musa liqaumihi, pada ayat yang ke-6. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, uzkuru ni'matallah, ingatlah kalian akan nikmat Allah, alaikum, yang Allah berikan kepada kalian. Apa itu? Idz anjakum, ingatlah ketika Allah menyelamatkan kalian min ali fir'auna, dari kepungan siksaan Fir'aun. Yasumunakum, mereka akan senantiasa menimpakan kepada kalian su'al adzabi, dengan seburuk-buruk siksa. Wa yudzabbihuna abna'akum, dan mereka selalu menyembelih abna'akum, yaitu anak laki-laki dari kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu balaun, merupakan suatu bencana, mir rabbikum azim, dari Tuhan kalian, azim, yang sangat besar. Coba kalau sekiranya Allah tidak menghentikan upaya Fir'aun untuk kemudian menghentikan langkahnya membunuh anak laki-laki, selesai Bani Israel itu. Karena apa? Garis keturunan yang dipilih itu adalah dari laki-laki. Dari laki-laki. Oleh karena itu apa? Mereka diingatkan oleh Allah, ilingu awakmu, nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan nanti kemudian kita akan tahu kenapa Bani Israel itu kemudian kok njebus neng gene Mesir.
kok bisa tembusnya ke sana itu? Padahal awalnya itu berada di mana? Berada di mana? Yakub itu ya berada di wilayah Palestina. Tetapi kok tembusnya kemudian ke Mesir itu kena apa? Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan kupas persoalan itu. Nah, apa manfaat daripada orang itu berzikir atau bersyukur akan nikmat Allah? Wa idz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, sungguh jika kalian benar-benar bersyukur, la azidannakum, sungguh benar-benar aku akan berikan tambahan kepada kalian, tambahan nikmat. Orang kalau sudah bersyukur enak. Wala in kafartum, dan jika kalian itu kufur, ingkar, dari sisi penampilan orang yang tidak bersyukur itu kan tidak menyenangkan itu. Tidak menyenangkan itu. Ya, tidak menyenangkan. Misalkan jenengan memberikan seseorang, ya, kepada seseorang sesuatu yang ternyata yang kita berikan itu adalah tidak yang diinginkan, maka tampilan wajahnya pun itu juga tidak menyenangkan itu. Lalu berikutnya, tapi kalau orang tersebut itu bersyukur, tampilan wajahnya itu alhamdulillah, dan itu yang menjadikan orang tersebut itu kian ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat berat sekali. Nah ini coba pada ayat yang ke-8. Wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa, in takfuru, jika kalian ingkar, antum, kalian ingkar semuanya, wa man fil ardi, dan siapapun yang ada di bumi ingkar semuanya. Gak ada yang bersyukur kepada Allah, gak ada yang mau bersyukur, jami'an semuanya, innallaha laghaniyun, maka sesungguhnya Allah itu laghaniyun, Allah itu adalah maha kaya, hamidun, lagi maha terpuji. Artinya adalah apa? Allah gak butuh. Kalau kita ini gak bersyukur kepada Allah, bukan berarti Allah itu kemudian kehilangan kehormatan, kehilangan kemuliaan. Tidak. Tidak ada satupun di antara makhluk yang ada di jagat raya ini yang bersyukur kepada Allah. Tidak ada satupun. Allah gak butuh. Jadi jangan kita ini berpikir juga awak dewe sholat, ibadah, dan ya Allah itu seneng ya. Tidak. Allah perintahkan kita sholat ini adalah untuk diri kita. Nyambungnya seseorang kepada Allah itulah artinya ketika frekuensi seseorang dengan Allah itu sudah ketemu lewat sholat tadi itu, maka itu yang menjadikan orang itu bahagia. Bukan Allah berkepentingan dengan sholat itu. Allah gak berkepentingan dengan sholat sama sekali. Allah perintahkan sholat kepada kita adalah supaya kita ini adalah bahagia.
Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus difahami, sehingga ada begitu banyak orang yang menyatakan ndak ya wak dhewe iki salat jengkang-jengking kok ya ngono wae. Ya, sekali lagi kita salat bukan untuk menggapai kekayaan secara materi, bukan. Ya, tetapi orang itu salat kalau itu ditunaikan dengan benar, maka dia akan menggapai sebuah kebahagiaan. Itu yang dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Jadi semakin orang bisa salat dengan khusyuk, maka orang itu akan mendapatkan rasa bahagia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus difahami. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim itu perjalanannya luar biasa. Nah ini perhatikan, Nabi Ibrahim itu berawal dari Ur, ya. Jadi kalau saya besarkan dari Ur sini, Ur, lalu kemudian menuju ke Haran. Jadi dari Ur lalu kemudian menuju ke perjalanan terus sampai ke Haran. Lalu kemudian apa? Setelah di Haran, ya, dan Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan dengan seorang penguasa yang zalim, namanya Namrud. Dan Nabi Ibrahim itu adalah dikenal orang yang tidak sepakat dengan keberhalaan waktu itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu berpikir berdakwah seorang diri waktu itu, ya. Ada saudaranya yaitu Lot, ya. Lalu kemudian apa? Setelah itu Nabi Ibrahim karena tidak mendapatkan sambutan yang menyenangkan dari Raja Namrud tadi itu,
dia mencoba membawa istrinya Sarah. Yang namanya Sarah itu memang cantik. Jadi kalau kira-kira kalau orang tersebut klik Sarah itu pasti wanita yang cantik itu. Nah, kemudian apa? Dari situ kemudian pergilah ke Mesir. Ke Mesir itu ya. Pergi ke Mesir. Kemudian apa? Ketika berada di Mesir, kemudian sudah sepakat kalau kamu ditanya oleh raja, maka kemudian katakan bahwa kamu adalah saudaraku. Jadi Nabi Ibrahim itu menyuruh begitu Sarah itu. Akhirnya kemudian apa? Sarah ini adalah seorang wanita yang cantik. Itu begitu Raja Mesir itu lihat bagaimana terpesonanya, bagaimana mempesonanya si Sarah itu, maka kemudian Raja itu ingin apa? Ingin menggoda, ingin menaklukkan daripada Sarah. Akhirnya kemudian apa? Begitu setiap mau menggoda gini, dilumpuhkan oleh Allah tangannya. Coba. Akhirnya kemudian begitu lumpuh, kemudian si raja ini doakan aku. Akhirnya sembuh. Setelah itu kemudian ingin melumpuhkan lagi, ingin mendekap lagi, dilumpuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian gregetan itu si siapa? Raja Mesir, dasar wanita setan iblis. Kenapa gak bisa dilumpuhkan? Akhirnya kemudian dia dihadiahkan, dikasih hadiah oleh Raja Mesir seorang wanita yang itu kemudian diberi nama Hajar. Ya, jadi itu adalah pemberian hadiah dari Raja Mesir untuk si Sarah itu sebagai bentuk menyesalnya dia ingin melumpuhkan Sarah. Balik lagi. Jadi itu bersama dengan siapa? Dengan Lot. Begitu kemudian kembali lagi, kembali ke Haran sini, tetapi Lot itu adalah nyebrang ke Sodom, berdakwah di sana. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu kemudian lama Sarah ini tidak punya momongan, tidak hamil, maka kemudian apa? Mempersilakan untuk menikahi wanita yang merupakan hadiah itu. Akhirnya kemudian apa? Akhirnya dinikah, dan kemudian setelah itu tidak lama punya momongan yang diberi nama Ismail. Coba kita lihat jaraknya. Begitu kemudian menikah dengan Hajar, nggak lama itu kemudian hamil, dan kemudian apa? Begitu hamil sampai melahirkan, maka kemudian Ibrahim itu tahu bahwa istrinya yaitu Sarah itu apa namanya, jealous ya, gitu ya. Nah, ada perempuan yang kemudian ditinggal nikah lagi, dia tidak dicerai, ditinggal menikah lagi, dan apalagi kemudian langsung punya anak. Perhatian Nabi Ibrahim itu kala itu kan luar biasa itu kepada si Hajar itu. Nah, setelah itu kemudian apa? Nabi Ibrahim mendapatkan isyarat dari Allah supaya pergi dari Haran
menuju ke Ka'bah. Nah ini Pak, nah ini coba dari Haran sini, dari Haran itu kemudian pergi ke Makkah. Loh, si. Nah, ya, tuh, ya, dari Haran sini, lalu kemudian Nabi Ibrahim itu membawa istri dan anaknya yang masih merah itu menuju ke Mekah, di mana kala itu Ka'bah hancur, tidak ada pepohonan, tidak ada pepohonan, sebagaimana kemarin diterangkan Ustadz Dawud itu. Akhirnya kemudian apa? Qala ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Coba bayangin bahwa Nabi Ibrahim hanya membekali dengan makanan yang secukupnya, minuman yang secukupnya, tawakal kepada Allah diserahkan bulat-bulat. Berat Pak, berat. Kala itu kemudian apa? Enggak ada siapapun, bayi orang iso dijak ngomong. Coba bayangin itu. Lalu kemudian apa? Hajar itu bertanya, atas dasar apa engkau letakkan aku ke sini? Adalah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapatkan jawaban itu, insya Allah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku. Itu luar biasa itu. Nek bojone awak dhewe piye? Sing kena Mas, lembuang karuane sing ado pisan. Coba bayangin itu. Nah, dari situlah kemudian si Ibrahim kembali lagi ke Haran untuk berjumpa dengan Sarah. Coba bayangin itu. Waduh, ya teko Mekah neng gini. Jadi ada sini ada lewat Baitul Maqdis, kemudian Syam, Damaskus, Halb, kemudian Haran, kembali ke sini lagi. Itu perjalanan Nabi Ibrahim. Setelah kemudian Ismail itu sudah mulai remaja, kemudian Nabi Ibrahim diperintah lewat mimpinya untuk supaya menyembelih anaknya. Ke sini lagi. Itu perjalanannya luar biasa itu. Ya ojek itu. Jadi berat. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang lah mengenai Bani Israel. Bani Israel dia itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Jadi Nabi apa? Nabi Ibrahim itu punya anak yaitu Ismail. Lalu kemudian apa? Kemudian punya anak dari istri pertamanya itu namanya Ishak.
Kemudian dari Ishak itu kemudian punya anak namanya Yakub. Anaknya kembar sih, Esau sama Yakub. Tetapi yang paling disayang itu karena bagus perilakunya adalah Ishak. Apa Yakub ya, Yakub. Kemudian yang paling dekat hubungan antara Esau dengan Yakub kepada Nabi Ibrahim itu adalah Yakub itu sendiri paling nurut sama mbahnya. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah kemudian coba kita lihat loh. Nah ini ya, perhatikan supaya tahu. Silsilah Bani Israel atau Bani Yakub. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, kemudian punya anak Ismail, kemudian setelah itu kemudian dari Ishak itu kemudian punya anak Yakub. Nah dari Yakub inilah kemudian apa? Yakub itu menikah dengan Lea dan Rahel. Dari pernikahan dengan Lea ya, itu kemudian Nabi Yakub mendapatkan anak 1 Ruben, 2 Simeon, kemudian 3 Lewi, kemudian 4 Yehuda, kemudian 5 adalah Isyakhar, kemudian ke-6 Zebulon. Anaknya banyak. Lalu kemudian dengan istrinya yang bernama Rahel itu masih belum punya anak. Kalau dengan Lea itu kemudian gampang punya anak, dengan Rahel itu adalah gak gampang punya anak. Akhirnya kemudian apa? Si Lea ini menginginkan supaya suaminya keturunannya banyak, maka kemudian dia memberikan yaitu Zilfa, yaitu budaknya tersebut supaya dinikahi. Dari Zilfa ini lalu kemudian punya anak namanya Gad, yang berikutnya adalah Asher. Akhirnya kemudian apa? Setelah itu karena Rahel ini belum mendapatkan anak, maka kemudian Nabi Yakub dipersilakan untuk menikahi Bilha, yaitu apa? budak perempuan itu. Akhirnya kemudian apa? Dari Bilha itu kemudian punya anak namanya Dan, yang ke-10 adalah Naftali. Nah, berarti masih 10. Akhirnya kemudian apa? Rahel ini minta kepada Allah. Ya Allah, aku tok sik durung duwe anak. Akhirnya kemudian minta kepada Allah, lahirlah namanya Binyamin. Ya, Binyamin. Akhirnya kemudian minta tambahan lagi. Ya Allah, tambahkan lagi ya Allah, tambahkan lagi ya Allah. Akhirnya kemudian punya anak, maka kemudian diberi nama Yusuf. Yusuf itu artinya tambahan. Dia Yusuf itu artinya tambahan. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari apa? 12 anak cucu dari apa namanya 12 anak daripada Yakub itulah
kemudian punya anak berikutnya, lalu kemudian diberi nama Bani Israel. Dan memang Bani Israel terdiri dari 12 suku. Masing-masing anak daripada Yakub itu menjadi pemimpin atas suku itu. Ya. Kalau bapak saya, istri 1, anaknya 11. Tuh. Ya, dulu tewenang gitu ya. Tewenang orang-orang dulu itu. Orang sekarang itu garuk-garuk semuanya. Garuk-garuk semuanya orang sekarang itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang Bani Israel, itu jangan kemudian kita berpikir bahwa Bani Israel itu jelek. Jangan. Israel itu artinya nama lain dari Nabi Yakub. Ya. Sehingga Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub. Boleh jadi anak daripada Nabi Yakub itu ada yang mokong, iya boleh jadi. Ya. Tetapi jangan berpikir bahwa jelek gitu Israel itu. Lah sekarang negara yang bernama Israel jelek, iya. Ya. Negara bernama Israel itu adalah jelek, iya. Kita harus bisa memilah antara Nabi Yakub sebagai julukan Israel dengan wilayah yang bernama Israel. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan yang lebih lagi, yaitu pada ayat berapa? Iya. Nah, coba nanti kita akan telusuri penyebaran Bani Israel itu kemana aja. Itu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.